siang. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan, sudah meluangkan waktu untuk bersedia diwawancara. Saya calon guru penggerak angkatan 11. Di sini mau wawancara dengan Bapak tentang tugas saya demonstrasi kontekstual tentang dilema etika atau rujukan moral. Pertanyaan saya yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Mulai kasus tersasar pada dilema etika dan rujukan moral. Kalau pada prinsipnya itu kan ada 21 guru, ada iklan guru, politik guru, ada politik guru, ada tata kelas, ada nilai kalau buku satu itu rumah tahan itu. Kalau kamu di buku satu ketemu di barang, kalau dirumuskan dengan masalah, pasti dilema etika ada yang dimaksud itu tidak akan terjadi. Namun selama yang sejauh dari sekolah itu, etika itu kan biasanya kan kasasi kepada guru dan guru. Kita ambil satu kasus. Katakanlah ada pertikaian kecil antara perilaku siswa dan guru yang berpengaruh kepada bullying, katakanlah masuk mengalami itu dia tersasar. Akhirnya anak itu dia punya psikologi ketika kita mengikuti pelajaran itu dia mengalami kemunduran. Karena sebenarnya di modul ajarnya tidak ada jam untuk alokasinya marah-marah. Itu masih marah-marah. Dia mau ikut kita pelajaran dia juga karena rasa percaya diri tidak ada. Akhirnya mengefek kepada hal-hal lain. Itu kalau kita lihat dari kasus yang kita selesaikan di Timur. Dan itu tahun terakhirnya ada berapa bulan itu sampai siswa ada yang tersinggung. Katakanlah begini, saat pembahasan kelas muridnya itu terlalu berulang, setelah itu terima didikannya itu harusnya kegiatan biasa, tapi sini sampai orang tua punya urusan di rumah. Akhirnya harus kasusnya dibawa ke sekolah, harus kita payung guru itu klarifikasi. Itu dilema etika itu, karena pada prinsipnya karena apa? Memang di buku satu kerja satu guru itu yang 25 hal yang dimuat itu, karena tidak terjadi pembiasan kecil, karena hal-hal itu jadi dibawa surat terbang emosi. Nah, itu untuk siswa dengan guru. Kalau guru dengan guru atau guru dengan kepala itu, jadi kami sudah kepala itu katakanlah soal ketertiban masuk ke ketertiban pembuatan perangkat. Kepala suruh bilang buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Karena rapat habis kita menyuarakan laporan tidak buat. Nah, karena kita butuh waktu lama baru datang. Itu kan karena secara emosional, secara prinsip kita mengalami dilema. Antara mau pressure tidak bisa pressure, antara tidak pressure dengan pembiasan yang harus dicegah, melakukan berpulang, berwujud akhirnya pada masa baru. Makanya sudah mau tidak mau ini akan kita gurunya hubungannya mengalami hal-hal seperti kita mengalami distorsi. Itu salah. Jadi guru itu seperti itu, sehingga kadang mengefek kepada. Karena guru lain yang bisa mengatakan dia rajin mengajar, dia rajin mengikuti apa yang sakit kepala, tapi ada orang itu juga
terlalu. Nah ini keadaan real ini artinya kita di ketimuran karena orang lain memayu ini dan terlalu. Akhirnya yang lain sama itu maunya maju, akhirnya kita udah ketarik menarik. Nah, ini yang bikin kita kadang-kadang antara kebijakan dan kebijaksanaan ini berjalan beriringan. Makanya hal-hal ini yang membuat kita kadang-kadang mengalami kejenuhan, akhirnya bagaimana kepada stigma bahwa ya sudahlah namanya berbahasa atau gugur udahlah ini sudah kebiasaan. Nah, sebenarnya tidak boleh. Pertanyaan selanjutnya tadi sudah dijelaskan bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus yang kayak mengutamakan ada dua kepentingan yang sama-sama benar, mau bela yang ini juga benar sebenarnya, atau sama-sama ada nilai kebajikan, macam ada rasa kalau mau kas tinggal ini kasihan, tapi kalau tidak kas tinggal dia kayak tidak adil. Kalau untuk pertanyaan kayak begitu, untuk menghadapi persoalan, karena itu kita dari kepala itu sebelum coaching itu klien kita buang ego dulu, buang ego itu kasih jauh. Jadi ego kita terhadap perilaku dia yang dulu yang menjengkelkan kita dengan yang tidak menyenangkan yang dua kalian ini yang selalu kita harus pisahkan dulu, pilih dulu. Ini menjadi kepentingan saya atau ini menjadi kita harus pilih dulu. Kalau misalnya karena ada kepala bilang begini, ini pasti lah. Saya tunggu ini kan lu naik kena batu. Nah itu tidak boleh. Jadi kita harus proporsional dulu, harus bijaksana dulu bahwa ini porsinya ini dia dengan dia. Saya kan sudah itu menjadi beban. Jadi kan harus kita pilih-pilih. Sehingga saat kita banyak keputusan itu antara lihat kita sebagai komunikator yang objektif harus saling menguntungkan. Sehingga antara ketika satu dan dua itu memang kita harus pertama kita lihat dulu situasi masalah ini bagaimana, terus kira-kira kadar daripada efek dari pelaku karena menjadi konflik berkepanjangan atau hari ini sudah selesaikan. Kalau misalnya sudah selesaikan yang baik. Kalau misalnya dia minta untuk bilang tidak harus di sini, ya kita harus buat kesepakatan lagi. Maka harus dibuat yang namanya ketentuan yang mengikat, katakanlah dibuat peraturan yang baru untuk dia urusan masalah ini tidak terjadi lagi. Kalau urusan terjadi maka kita kembali kepada kesepakatan ini. Sehingga kita dua orang ini hubungannya walaupun yang masalah itu ya minimal saling belajar dari kemarin kita sudah katakanlah seperti ada mutasi orang baru ke sini. Nah, ini biasa terjadi. Orang-orang pribumi ini merasa dia itu superior. Bahwa ini sekolah kita. Setelah itu orang-orang yang baru mutasi datang itu dia ada di antara kaum yang namanya inferior, kaum kecil atau yang kalau kita di sini itu kan mau orang lain maju, kita persoalan akhirnya apa terjadi bentrokan itu sebelum sehingga yang di sini merasa senior, akhirnya yang lain merasa junior. Di sekolah ini ada sudah junioritas dan ini senioritas ini yang menjadi sikut menyikut sehingga antara kebijakan kepala karena ada yang suka, ada yang tidak suka. Setelah itu ada junior-junior yang punya kepatuhan bagus yang masuk ke bekerja sama. Kalau betul itu didoktrin. Artinya terjadi konflik-konflik internal. Sebenarnya potensi ini tidak besar. Hanya karena manusia itu kan punya masing-masing punya kepentingan. Misalnya satu lembaga ini kan hubungan simbiosis mutualisme itu kalau dianggap sebagai kekuatan maka organisasi ini jalan. Karena
karena di organisasi itu harus ada namanya konsep kolektif kolegial, dia satu untuk semua. Tapi kalau seperti setangga di sini kan harusnya dia sering ribut itu, senior merasa tertua, merasa ini pendiri sekolah, akhirnya yang lain datang mau buat olah dia Allah terus akhirnya ini soal nyamannya kepada kaum teman-teman yang mutasi data baik PNS maupun kita atau guru baru mereka mengalami tekanan. Tapi ya kita sejauh kepemimpinan saya dalam mengenai masalah-masalah ini biasanya tidak terlalu berat, artinya sampai diselesaikan di tindak hukum dan lain kita bisa Sejauh ini belum sampai di situ. belum sampai. Jadi tadi sudah sekalian menjawab langkah-langkah prosedur yang sudah kita lakukan. Lalu pertanyaan selanjutnya, kira-kira hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif? Kayak dari yang tadi sudah Bapak jelaskan langkah-langkah itu menurut Bapak yang paling efektif untuk menyelesaikan atau mengambil keputusan itu apa? Yang paling efektif, yang dianggap paling efektif untuk tergantung kita punya situasi juga atau Bapak? Kalau yang sini itu kalau saya prinsipnya begini, saya pada prinsipnya yang harus ditinggikan dalam otak saya itu masalah itu harus kita sadar masalah, terus mengatasi masalah harus tanpa masalah sehingga selesaikan habis, jangan ada masalah baru lagi. Jadi kita harus menunjukkan bahwa yang terjadi itu dia itu bisa dikendalikan. Tapi kalau masalah kita bisa mengendalikan itu repot. Nah yang sekarang itu yang menjadi masalah itu adalah unsur pendewasaan. Jadi orang-orang yang ada pengalaman itu sudah tapi kalau kita lihat dari runutan koridor untuk menyelesaikan kasus-kasus itu, yang pertama itu kita kembali kepada kita punya buku suci, kode etik guru, tata tertib guru yang mengikat, baik tata tertib guru itu baik itu sudah ditetapkan atau ditetapkan pun, tetapi kode etik guru itu sudah mengikat setelah masuk. Ya ada real-real tertentu harus sampai sini sekolah, real tertentu harus sampai sini. Ketentu-ketentu kalau sudah membuat kita, nah kita harus jalannya soal bisa. Ya batasannya kita sudah ada. Katakanlah kepala punya batasan di sini, guru punya batasan di sini. Kalau kita tahu batasan-batasan ini, yang kita mau persoalkan hari ini tidak akan terjadi. Karena kita orang yang dewasa. Karena dalam satu lembaga apa yang seperti mereka semua asosiasi ini orang sekarang itu orang mata secara psikologi, secara pedagogi dia sudah mata. Hanya yang tidak membuat mata. Dia punya kematangan EQ dan SQ. Jadi kalau IQ-nya bagus, IQ-nya tidak bagus, tapi SQ-nya tidak bagus. Nah itu kalau tergantung ini emosi sosialnya dia di rumah. Kadang orang lain datang sekolah bawa dia punya atribut di rumah ke sini. Nah, katakanlah dia di sana kakak besar, dia sudah kita marah-marah dia di depan saya di kakak besar. Maaf saja yang marah-marah. Nah itu susah. Dia oleh bapak IQ-nya bagus, tapi EQ yang bilang karakternya itu dengan dia punya perilaku sosial lain itu kadang-kadang tidak bertumbuh bersama. Karena orangnya IQ jongkok, tapi dia punya perilakunya keren. Jadi, tapi sebenarnya ilmu-ilmu yang kita omongin kalau orang mau cerdas secara terangnya itu harus ini. IQ-nya bagus, hasilnya sendirinya itu perilakunya baik. Terus sifat sosialnya itu pasti baik, emosinya kan baik. Karena orang itu perilakunya emosi karena dia tidak dalam ini. Karena tergantung mood dengan siapa yang kas panas. Kalau emosi ini di comfort terus kepentingan ini. Yang bertanya dalam lembaga itu kepentingan saja. Dia orang kasus review itu karena persoalan
faktor kepentingan yang dia diakomodir. Kita bisa dianggap ini juga tantangan. Nah, ini tantangan jadi kepala sekolah ini kan bukan ini kita ini kan guru. Kenapa terima tugas tambah sebagai kepala? Kan kita belum dididik jadi kepala. Nah, ini dulu. Tapi ini kan mau tidak mau secara emosional, secara psikologis, secara kebatinan harus terima kenyataan bahwa kita harus siap jadi kepala. Maka apapun yang terjadi dari kepala ini bukan suatu umur ini, tetapi kebebasan hati itu harus menjadi patokan. Kalau kita sudah ikhlas, maka emosi bisa mengurus. Tapi kalau ini di sini kalau tidak ikhlas, terus tidak berpikir bilang Anda, tapi kita akan mempertekan terus. Akhirnya Aing satu hak berbatu. Orang paling bilang ini satu hak berbatu. Rusak. Saya egois. Nanti itu rusak semua. Nanti bapak itu harus bagaimana kalau anak ribut itu udah kita tinggal tanya masalahnya apa, kenapa ribut. Dia sering ribut yang kita alami di sekolah. Yang paling saya teliti itu tidak tahu wewenang. Wewenang. Katakanlah begini, dia harusnya di garis titik-titik. Dia pakai garis komando. Itu salah. Sebenarnya bilang begini, aduh Bapak ini kalau misalnya ada kosan, Bapak ini ada teman guru ini, dia teman guru ini. Kan Bapak Ibu sebenarnya sudah berkoordinasi ya saya. Bapak Ibu sudah ambil saya lagi. Ya saya semek ya, pengambil keputusan. Nah itu setelah itu bilang, dari kering kita baru ngomong ini Bapak ini normal. Urus kami dulu. Maka lalu apa? Tahu tupoksi, tahu batasan. Saya harus disampaikan mana. Seperti cara itu, kalau merangkak garis putih itu jauh. Kalau ikut garis kiri, berarti aman. Jangan coba-coba masuk di garis putih. Kalau garis putih itu kepala sekolah punya. Kalau langgar itu berarti mati. Itu makanya manajemen itu harus seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah dari setiap masalah yang terjadi mungkin Bapak punya jadwal macam menyelesaikan kasus itu langsung di tempat atau harus buat jadwal untuk menyelesaikan, terus prosedur seperti apa yang bisa jalankan, apakah tergantung kasusnya atau bagaimana? Kalau semua itu sekarang soal yang banyak persoalan itu kita pertama lihat dulu kasusnya itu berat atau tidak. Terus kasusnya dibuat oleh siapa? Katakanlah siswa, ada siswa yang nakal tiap hari berkelahi, ribut, bikin guru menangis. Situ itu biasanya kerawanan susuban. Nah, kita harus lihat dulu. Dia SKD ke kepala sekolah itu di tingkat berapa? Kalau saya ke tingkat meja ini berarti konsensus, berarti rapat final. Maka dia harus ke tiket harus wali kelas divisionnya ke pimpinan osis division ke BK divisionnya baru ke saya. Kalau saya ini di level kelima. Nah, kalau sampai 4 division lagi, dia saya tanya, urusan di bawah sampai di mana? Sudah ada kesepakatan kah atau belum ada kesepakatan kah atau kamu sudah sampai di mana? Sudah catatan mana? Maka mari kita buka. Nah, dibuka di saya itu berarti sudah konsensus, berarti kita gelar kasus berarti hanya 2. Kalau itu guru, maka pemutusan hubungan kerja. Kalau misalnya sampai di BK belum bisa, maka kunjungan rumah. Kunjungan rumah, seperti kita sini kan begitu, ada guru-guru yang disipliner. Kita lakukan kunjungan rumah. Panggilan 1, panggilan 2, panggilan 3, setelah kunjungan rumah itu bikin pernyataannya keluar, berarti pelaku ke GPK sebagai lembaga yang tertinggi untuk disampaikan bahwa GTK yang satu ini didisiplin, maka dia tidak boleh menerima pelayanan, maka dia dikeluarkan. Nah, demikian juga kasus dia di tingkat siswa. Kalau sampai BK bilang begini, Pak kita sudah kunjungan rumah dengan klasiknya, maka kita bikin lagi panggilan untuk kunjungan terakhir dengan humas untuk cari tahu kira-kira yang menjadi biang keladi itu apa sih anak kita. Apakah ada faktor eksternal atau faktor internal? Faktor eksternal itu bisa analisis. Jangan-jangan orang tuanya bapak yang marah.
atau faktor internal, jangan di tingkat sekolah itu jangan ada guru yang sering bully, makanya dia buat dia tidak betah, atau ada tekanan psikologi atau tekanan lain yang datang menjadi penghambat untuk dia itu berbuat salah. Nah, itu kita lihat. Jadi kalau saya di 5 langkah yang terakhir, maka orang bilang jangan sekali tanggung jawab, selesaikan dulu. Kalau saya injury time, kalau sampai di meja itu hanya ada 2, putusan lanjut atau selesai. Berarti mereka yang kayak tiket, ini wali kelas, guru BK, OSIS, itu mereka adalah orang-orang yang belum termuda atau membantu Bapak dalam mengambilkan keputusan dalam kasus-kasus di daerah itu. Baik, dari semua yang sudah kita bicarakan ini, pembelajaran apa yang menurut Bapak ini saat mengambil keputusan dilema etika? Kalau saya di etika itu, kalau biasanya saya di satu situasi begini, mau selesaikan masalah, saya masuk ke ruangan dulu. Saya doa dulu, minta berkat Tuhan, minta terang jasa pikiran supaya Tuhan menjamah orang-orang yang bertikai itu. Tuhan beres dulu. Setelah saya baca kitab yang sesuai komunitas, baca satu bab, saya belum minta bimbingan supaya yang saya tuliskan itu menguntungkan dua belah pihak, jangan menguntungkan saya. Karena saya punya keterbatasan kebijakan, tetapi Roh Kudus itu punya 7 kasih karunia, jadi tinggal dipakai mana terserah. Nah, jadi itu saya pun dasar bibis sih. Jadi pelajarannya kayak harus merefleksi diri dulu. Jadi sebelum saya membuat, mengambil keputusan. Saya berdiri di posisi begini, katakanlah jika ini saya masalah, maka saya harus buat dari mana. Nah, jangan saya jadi saya dulu, saya jadi dia bagaimana. Nah, coba kita ini kalau kita bilang begini, masalahnya kalau mau muda dan tidak muda, kita harus berpikir bisa saya mendidik saya atau saya jadi bagaimana. Itu tidak ada kasus ini. Mesti mau buat sesuatu, mau ngomong orang atau bikin orang tersinggung. Itu coba bilang begini, jangan. Ada orang buat kepada saya, maka hukumnya satu saja. Mau orang lain berbuat baik kepada kita, maka lu juga harus berbuat baik kepada orang, supaya orang lain juga berbuat baik kepada kamu, supaya hukumnya itu berimbang. Jangan mau orang buat baik, tapi lu buat kacau-kacau. Mau menginginkan orang buat yang terbaik, kita juga tidak menginginkan hal yang sama kepada orang itu. Nah itu makanya apa? Refleksi itu sederhana saja. Sebelum ke sana, dia dulu. Kalau orang sekarang ini tidak merefleksikan dua kaca. Kaca hidup itu hanya 2 saja. Kalau mau hidup baik itu gunakan cermin, tapi mau rusak itu pakai spion supaya dia orang lain kesalahan saya. Terus kita lihat di belakang, dan selalu lihat dari belakang. Tapi kalau kamu mau jadi orang belakang, memang kamu orang belakang. Memang kau staf orang belakang. Tapi kalau mau orang depan, kamu dari depan itu orang depan. Tapi kalau ini hobi omong orang di belakang, bukan orang belakang. Tapi kalau rasa tidak puas dalam satu lembaga, supaya kamu itu puas, saya puas, ada riakan gelombang bilang itu apa yang mana, ada yang tanya udah gitu. Jadi itu masalah perkataan punya mau begini, kepala bagaimana? Bukan tidak ketemu saya, buat kesimpulan. Asal tahu apa? Karena mata saya satu. Satu telinga 2 lubang, mata 2 lubang, hidung 2 lubang, dengan mulut 1 lubang ini sudah ke-7 gitu. Tapi kita hanya kalau tidak digunakan dengan baik bahaya. Makanya apa? Dengar yang positif terima, dengar yang negatif abaikan. Itu saja. Sehingga telinga itu yang tipis. Yang indah-indah harus digunakan semua. Perasa itu. Kalau perasa yang tidak bisa lagi, ini ambil masuk di dalam rumah, berdoa. Kita serahkan orang-orang kurang ajar itu, biar Tuhan itu urus mereka. Seperti saya itu, hari ini saya akan memarah orang itu. Sebentar saya pulang, saya harus saya peta sama orang-orang, saya masuk dulu. Saya baca, jadi hari ini harus saya bilang begini, setiap anak itu harus terima didikan yang nasihat. Maka saya didik dengan cara apa? Marah-marah dulu, tapi nasihat.
Tapi kalau dia Amsa bilang setiap orang itu harus menerima didikan dan nasihat, kenapa tidak dilakukan? Tuhan suruh katakan biasa harus luruskan, digembalakan gitu. Jadi, Jadi terima kasih banyak untuk semua jawaban-jawaban luar biasa. habis kayak Sudah habis karena dua pertanyaan dari jawaban itu menjawab dua pertanyaan di sini. oh Jadi begitu. sudah selesai. Berarti baik. Baik, cukup sampai sini. Terima kasih banyak. Selamat siang. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih. Semoga sukses. Amin. Saya doakan sehingga dari teman dua orang di sini mudah-mudahan CGP lulus dan bisa bantu saja di mentor. Amin. Siap kerja. Pokoknya siap saja. Yang penting jangan